Halo, calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya, RR Sofia Ratna Haryati, yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi pembelajaran mengenai transformasi dalam arsitektur. Baik, langsung saja saya akan membagikan materi pembelajaran. Transformasi dalam arsitektur. Transformasi ditinjau dari segi bahasa dapat diartikan sebagai perubahan bentuk. Transformasi merupakan suatu proses pemalihan atau perubahan dari benda asal menjadi benda jadiannya, menurut Joseph Priyotomo. Kemudian transformasi juga berarti proses perubahan bentuk, di mana sebuah bentuk dapat mencapai tingkatan tertinggi dengan jalan menanggapi banyak pengaruh-pengaruh eksternal dan internal, menurut Antoniades. Kemudian transformasi juga merupakan perubahan dari deep structure, yang merupakan struktur makna terdalam sebagai esensi suatu bangunan ke surface struktur yang merupakan struktur tampilan yang merupakan material yang terlihat pada suatu bangunan, menurut Broadbent. Dalam arsitektur, transformasi sendiri didefinisikan sebagai prinsip bahwa konsep bangunan atau organisasi arsitektur dapat diubah melalui serangkaian manipulasi dan permutasi terpisah sebagai respon terhadap konteks atau serangkaian kondisi tertentu tanpa kehilangan identitas atau konsep awal. Prinsip transformasi memungkinkan seorang arsitek atau perancang untuk memilih model arsitektur prototipe yang formal dan urutan elemennya, mungkin sesuai dan masuk akal, serta mengubahnya melalui serangkaian manipulasi distrik untuk menanggapi kondisi dan konteks tertentu. Pada dasarnya, pengulangan bentuk juga bisa dikatakan menunjukkan transformasi bentuk dan bentuk dalam arsitektur, jika terlihat sedikit berbeda pada setiap pengulangan. Kadang-kadang bentuk dapat ditransformasikan dengan menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan mereka juga dapat berputar, direnggangkan, atau bertransformasi menjadi bentuk dan ukuran yang berbeda. Penggunaan prinsip transformasi sebagai contohnya di sini adalah sebuah contoh desain perpustakaan karya arsitek Alvar Aalto, di mana transformasi bentuk didefinisikan dengan baik dalam rencana area membaca seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan desain pertama arsitek, di sini kita lihat adalah sebuah denah perpustakaan di Angel Mountain, Oregon, di mana Anda dapat mengamati bentuk area perpustakaan dan pemanfaatan ruang untuk baca. Kemudian berdasarkan desain kedua dari arsitek, di mana di sini adalah perpustakaan Seinäjoki di Finlandia, di mana transformasi bentuk diamati dalam rencana ruang baca dengan mengubah bentuknya dan ruang tengah selanjutnya digunakan untuk koneksi antar lantai yang berbeda. Kemudian berdasarkan desain ketiga dari arsitek, di sini kita dapat melihat sebuah desain denah dari perpustakaan Rovaniemi di Finlandia, di mana transformasi bentuk diamati dalam rencana ruang baca dengan mengubahnya dalam bentuk yang lebih halus dengan organisasi yang baik dengan pemanfaatan ruang lebih lanjut dengan cara yang berbeda. Dari ketiga bentuk perpustakaan karya Alvar Aalto, kita dapat melihat bagaimana transformasi bentuk di antara ketiga desain ruang baca tersebut nampak mirip atau serupa. Sehingga transformasi bentuk dari karya Alvar Aalto khususnya untuk desain perpustakaan ini seperti sebuah tipikal yang dikembangkan dan mendapatkan pemalihan dari bentuk-bentuk yang semula. Menurut Le Corbusier, kubus, kerucut, bola, tabung, ataupun limas merupakan bentuk-bentuk primer yang luar biasa oleh cahaya ditunjukkan kehebatannya. Citra mereka sangat nyata dan jelas di mana dari diri kita tanpa ada kekurangan sedikit pun. Atas dasar itulah maka mereka merupakan bentuk-bentuk yang indah dan bentuk-bentuk yang paling indah. Di sini kita bisa melihat beberapa desain yang menggunakan model geometris yang tanpa perubahan bentuk. Di situ ada Nehru Center di India, kemudian ada Science World British di Kolombia, kemudian Cone Building di Sydney, Australia, dan dari ketiga bangunan ini bentuknya merupakan bentuk geometris yang primer. Menurut Lascaux,
Kategori transformasi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, transformasi bersifat topological geometry, di mana bentuk geometri yang berubah dengan komponen pembentuk dan fungsi ruangnya sama. Kemudian yang kedua, transformasi bersifat gramatika hiasan atau ornamental. Hal ini dilakukan dengan menggeser, memutar, mencerminkan, dan menjungkir balikan, serta melipat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah transformasi bersifat reversal atau kebalikan, di mana di sini adalah pembalikan citra pada figur objek yang akan ditransformasi, di mana citra objek dirubah menjadi citra sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah transformasi yang bersifat distortion atau meranjukkan, di mana kebebasan perancang di sini sangat dikembangkan untuk aktivitas desain. Kemudian teknik mengolah transformasi bentuk ada yang tidak merubah bentuk dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik mengolah transformasi bentuk yang tidak merubah bentuk dasar. Yang pertama adalah transformasi dimensional. Kita dapat merubah satu atau lebih dimensinya, namun masih mempertahankan identitasnya sebagai satu bentuk dasar tertentu. Pada contoh bangunan di atas, kita dapat melihat bagaimana transformasi dimensional ditunjukkan dengan mempertahankan bentuk dasarnya, yaitu bentuk kotak. Kemudian yang kedua adalah transformasi subtraktif atau pengurangan, di mana kita dapat melakukan pengurangan sebagian volume, namun tetap terlihat bentukan dasarnya, maupun berubah dari bentukan dasar massa tersebut. Pada contoh bangunan di bawah ini, transformasi ditunjukkan dengan pengurangan pada gubahan massa dengan bentuk dasarnya masih tetap kotak, namun terdapat rongga pada bagian bangunan yang digunakan sebagai area terbuka. Kemudian yang ketiga adalah transformasi aditif atau penambahan. Penambahan bentuk dasar massa tertentu dengan bentukan lain sejenis namun berlainan. Bisa juga dengan kombinasi dari bentukan tertentu. Pada contoh bangunan di bawah ini, transformasi diperlihatkan dengan tonjolan pada bangunan yang juga dapat difungsikan sebagai suatu ruangan. Kemudian kita memasuki materi mengenai kategori transformasi dalam desain. Terdapat 4 kategori transformasi dalam desain, yaitu desain pragmatik, desain topologik, desain analogik, dan desain kanonik. Kemudian yang pertama kita bahas di sini adalah desain pragmatik. Desain ini menggunakan bahan dasar material seperti tanah, batu, batang pohon, ranting, bambu, kulit binatang, ataupun menggunakan bahan material baru. Proses yang dilakukan dengan cara trial and error, hingga memunculkan sebuah bentuk yang terlihat melayani tujuan desainer. Sehingga menjadi suatu desain akan mengalami transformasi pragmatik ketika desain tersebut menggunakan bahan material sebagai dasar pengolahan bentuk atau sebagai raw materialnya. Kemudian yang kedua adalah desain topologik. Di sini kita dapat menggunakan mental image yang telah fix dari bentuk-bentuk bangunan yang telah dikenal termasuk penggunaan material yang khas. Dengan demikian, suatu desain akan mengalami transformasi tipologik ketika desain tersebut memiliki kaitan budaya dengan suatu daerah dan memberikan image tentang daerah atau budaya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah desain analogikal. Di sini kita dapat menggunakan medium arsitektur sebagai sebuah gambaran untuk menerjemahkan keaslian ke dalam bentuk-bentuk baru. Dengan demikian, suatu desain akan mengalami transformasi analogikal ketika desain tersebut memiliki kriteria penggambaran tentang sesuatu sebagai alasan simbolik, dapat berupa benda, watak, ataupun peristiwa, yang memperlihatkan mekanisme arsitektur yang kreatif. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah desain kanonik. Di sini kita dapat menggunakan grid-grid modular dan aksis sebagai dasar dari gambaran desain awal. Dengan demikian, suatu desain akan mengalami transformasi kanonik
Ketika desain tersebut menggunakan pendekatan geometrikal, baik itu di dalam sistem konvensional maupun sistem komputasi. Di sini kita dapat memperlihatkan pekerjaan sistem-sistem proporsi. Sehingga dapat disimpulkan inti kriteria dari saluran transformasi. Yang pertama dari material. Untuk material, transformasi yang digunakan bisa dengan penggunaan teknologi eksplorasi sifat bahan. Kemudian alatnya adalah bidang permukaan, tampak, dan massa. Sedangkan tampilan visualnya lebih melakukan penonjolan tekstur bahan, penonjolan sistem konstruksi, dan penampilan fisik bahan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pemalihan. Di sini kita dapat melihat temanya adalah fungsi dan bentuk. Kemudian transformasi yang dapat digunakan adalah pemecahan atau break, pengirisan atau cut, penambahan atau addition, pergeseran atau friction, pengumpulan atau accumulation, penumpukan atau stocking, penembusan atau penetration, pelapisan atau superimposition, dan penjalinan. Alat yang digunakan adalah massa, bentuk permukaan, dan detail. Tampilan visual yang dihasilkan biasanya simetris atau asimetris, dan dapat juga regular atau irregular. Kemudian selanjutnya adalah eksotis dan multicultural. Tema yang diangkat di sini adalah keganjilan fenomena, pertautan budaya, serta sejarah yang meliputi bangunan tersebut. Transformasi yang digunakan dapat dengan melakukan peniruan ataupun perpaduan. Kemudian alat yang dibutuhkan yang pertama adalah set, material, dan detail. Tampilan visual yang dihasilkan adalah suasana dan juga simbol-simbol yang biasanya dapat diterapkan pada sebuah bangunan yang memiliki tautan budaya. Kemudian yang selanjutnya adalah kompleksitas dan kontradiksi. Di sini kita dapat melihat tema yang diambil adalah elemen bangunan sejarah serta seni populer. Kemudian transformasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara pembaruan serta pengironian. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah elemen bangunan konvensional dan elemen yang biasa dikenal. Nantinya akan menghasilkan tampilan visual berupa simbol. Kemudian selanjutnya adalah history dan present. Di sini kita melihat bangunan bersejarah serta artefak. Transformasi yang dapat dilakukan adalah dengan evolusi. Yang kita butuhkan adalah denah, tampak, serta suasana sekitar. Kemudian nantinya akan menghasilkan tampilan visual yang eklektik, konseptual, dan primordial. Kemudian selanjutnya adalah imagery, mimesis, dan literality. Di sini kita bisa melihat tema yang dilihat adalah elemen morfologi serta style dari bangunan tersebut. Transformasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara peniruan, peminjaman, dan derivasi. Untuk alat, kita membutuhkan massa serta tampak. Kemudian tampilan visual yang dihasilkan adalah kemiripan visual serta penonjolan makna harafiah. Kemudian yang selanjutnya adalah inti dengan metafor. Temanya bisa apa saja, kemudian transformasi yang dilakukan dengan pengkiasan bentuk. Alat yang dibutuhkan adalah ide, konsep, kondisi manusia, material, tampilan visual, serta kombinasi dari keduanya. Kemudian tampilan visual yang dihasilkan adalah kemiripan visual serta simbolistik. Kemudian paradoks. Di sini kita melihat temanya adalah pemikiran dan prasangka. Kemudian transformasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara pembalikan, pembelokan, dan dekonstruksi. Alat yang dibutuhkan adalah massa, tampak, dan denah. Sedangkan tampilan visual yang dihasilkan di luar pandangan umum dari manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah geometri. Tema yang diangkat adalah bentuk geometri, kemudian transformasi yang dilakukan dengan peningkatan dimensi, alat tentu saja massa dari bangunan tersebut, kemudian tampilan yang dihasilkan adalah tampilan visual berupa grid monotik, blank box, serta bidang dan volume. Kemudian kriteria saluran transformasi yang terakhir adalah poetry dan literatur. Di sini kita temanya melihat dari cerita dan struktur,
Kemudian transformasi yang dapat dilakukan adalah penggambaran serta pengiasan. Kemudian alatnya adalah tampak, massa, dan situasi. Nantinya akan menghasilkan tampilan visual berupa penekanan wujud dalam bentuk. Kemudian dapat disimpulkan kaitan moda dan saluran transformasi, yaitu untuk moda transformasinya adalah pragmatik, saluran transformasinya adalah material, kemudian untuk moda transformasinya adalah topologik, kemudian saluran transformasinya bisa melalui pemalihan, eksotis dan multikultural, serta kompleksitas dan kontradiksi. Kemudian mode transformasi yang selanjutnya adalah analogikal. Untuk saluran transformasinya kita bisa melihat historism dan precedent, kemudian imagery, mimesis, dan literality, kemudian metafor, paradoks, serta poetry dan literatur. Kemudian untuk mode transformasi kanonik, kita dapat melihat saluran transformasinya berupa bentuk geometri. Sehingga dapat disimpulkan saluran-saluran transformasi bentuk dalam arsitektur ada 8 buah. Yang pertama adalah penggunaan material bangunan, yang kedua pemalihan atau pengalihan bentuk, yang ketiga eksotik dan multikultural, yang keempat kompleksitas dan kontradiksi, yang kelima historism dan precedent, yang keenam imagery, mimesis, dan literality, yang ketujuh geometri, dan yang kedelapan adalah poetry dan literatur. Kemudian penjelasan-penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk saluran-saluran transformasi bentuk arsitektur, yang pertama dengan penggunaan material bangunan. Penggunaan material bangunan yang dipilih berdasarkan konsekuensi bahwa material tersebut dapat mempengaruhi sistem struktur dan juga penataan fungsi. Misalnya, sistem modular serta tampilan arsitektur. Di sini kita bisa melihat tekstur, detail finishing, dan sebagainya. Termasuk juga faktor harga dan konteks lokasi serta iklim. Kemudian yang kedua adalah pemalihan atau pengalihan bentuk. Di sini kita dapat melakukan evolusi progresif, di mana di situ berarti kita merubah dari sebuah bentuk secara artistik. Kemudian yang selanjutnya juga bisa dengan interpretasi. Di sini kita melakukan peminjaman dari objek lain dengan memperhatikan kelayakan aplikasi dan validitasnya. Kemudian pemalihan berikutnya bisa juga dilakukan dengan dekonstruksi atau dekomposisi. Di sini kita melihat susunan objek yang ada dipisahkan untuk dicari cara baru dalam kombinasinya dan menimbulkan kesatuan atau tatanan baru dengan strategi struktural dan komposisi yang berbeda. Kemudian yang ketiga dengan cara eksotik dan multikultural. Nantinya kita akan memahami penggunaan aspek eksotika yang berhubungan dengan fisik atau metafisik pada geografis tertentu. Kemudian arsitek merangkum budaya serta intelektual yang dituju dalam arsitektur. Di sini terjadi suatu bentuk persilangan budaya dan juga evolusi intelektual. Kemudian yang selanjutnya tadi dengan kompleksitas dan kontradiksi. Yang dimaksud dengan kompleksitas dan kontradiksi itu kita dapat menggunakan elemen-elemen yaitu baik dalam wujud bidang, bentuk, warna, kegunaan yang diambil berdasarkan aspek kesejarahan ataupun juga bisa dengan seni-seni populer. Bila elemen-elemen dasar tersebut melebur dan membentuk sebuah komposisi yang berubah dari sifat dasarnya, maka terjadilah kompleksitas dan kontradiksi. Kemudian yang kelima adalah historism dan precedent. Di sini kita dapat menggunakan aspek budaya, teknologi, dan filosofi, di mana harus memiliki referensi sejarah yang benar dan preseden yang tepat. Kemudian yang keenam dengan imagery, mimesis, dan literality. Di sini dimaksudnya adalah peniruan dan imitasi elemen-elemen atau gaya yang dibentuk di tempat tertentu di masa lalu.
Kreativitas dalam interpretasi literal, yaitu imitasi dengan dasar imajinasi yang spesifik. Kemudian yang ketujuh dengan geometri. Hal ini berkaitan dengan kreativitas arsitektural dalam pengolahan geometris dengan modul, proporsi, juga bagaimana cara mencapai segi estetika serta ketepatan dan keteraturan. Lalu saluran transformasi yang ke-8 adalah dengan poetry dan literatur. Di sini maksudnya adalah kreativitas arsitektur dalam menggali inspirasi yang bersumber dari struktur sebuah puisi ataupun juga literatur dengan mengamati tata dan gaya bahasa, ritme dan irama, serta tekanan bentuk dan tekanan makna, kemudian misalkan juga ada plot-plot tertentu dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan transformasi. Di sini terdapat 4 tahapan transformasi. Yang pertama adalah pernyataan visual dari keragaman pendekatan konseptual terhadap permasalahan melalui sebuah dokumen. Kemudian yang kedua, evaluasi terhadap ide-ide untuk dapat memilih yang paling memuaskan semua pihak sebagai alternatif optimal dan dijadikan dasar untuk transformasi. Kemudian yang ketiga, transformasi alternatif sebagai optimalisasi dari bagian-bagian dan keseluruhan dari objek. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan hasil akhir dari suatu transformasi kepada orang lain atau klien, sehingga dapat dibaca dan dipahami, kemudian diterima dan dibangun. Kemudian yang selanjutnya dalam transformasi kita juga seringkali mendengar istilah tampilan visual. Tampilan visual di sini adalah kondisi di mana seseorang pengamat akan menginterpretasikan suatu tempat sesuai bentuk visual yang ada dan ditampilkan oleh tempat tersebut. Sehingga ketika makna ini mendukung tanggapan, maka tempat tersebut dikatakan memiliki kualitas yang disebut kecocokan visual. Ini menurut Ben Lee. Kemudian yang selanjutnya, terdapat juga isyarat dalam tampilan visual. Isyarat yang pertama adalah isyarat konstekstual. Di sini merupakan isyarat yang berkaitan dengan elemen-elemen fisik suatu tempat, di mana hal ini untuk kemudahan dalam membaca tempat atau legibility. Kemudian isyarat yang kedua adalah isyarat guna, yang merupakan isyarat yang berkaitan dengan kegunaan atau aktivitas yang digunakan untuk mendukung keragaman dan awaran aktivitas yang memungkinkan. Selain itu, pada transformasi desain, kita juga bisa melihat ciri-ciri visual dari sebuah desain ataupun bentuk yang kita buat. Yang pertama, dari wujudnya. Ini akan ditentukan apakah terdapat karakter pokok untuk menunjukkan bentuk dari transformasi desain tersebut. Kemudian yang kedua, warna. Ini untuk melihat corak, intensitas, dan tuanya warna dari permukaan suatu bentuk. Yang ketiga adalah tekstur, di mana di situ kita bisa melihat karakter permukaan suatu bentuk. Yang keempat adalah pola atau motif permukaan bidang yang dapat mempengaruhi bentuk visual, memberi kesan, dan membentuk kualitas tekstur yang dapat mendistorsi wujud dan proporsi suatu bidang. Kemudian yang kelima adalah posisi. Di sini kita bisa melihat letaknya relatif pada suatu bentuk terhadap suatu lingkungan atau juga terhadap bidang pandangan. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah orientasi. Di sini posisi relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, arah mata angin, atau terhadap pandangan pengamat. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah inersia visual. Di sini kita bisa melihat tingkat konsentrasi dan stabilitas suatu bentuk. Kemudian aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi ciri-ciri visual? Yang pertama adalah perspektif atau sudut pandang pengamat. Yang kedua, jarak pengamat terhadap bentuk tersebut. Yang ketiga, keadaan cahaya yang ada. Yang keempat, bidang pandangan yang mengelilingi benda tersebut. Ini contohnya adalah perpustakaan yang ada di Universitas Indonesia. Kemudian ini ada beberapa model bangunan
yang menggunakan transformasi bentuk dengan pengurangan, pengalihan, kemudian tadi juga ada penambahan, lalu juga ada yang dengan metafora dan lain-lain. Nah, di sini terdapat contoh bagaimana transformasi bentuk dalam desain. Untuk contoh di sini, saya mengangkat bangunan The Falling Water karya Frank Lloyd Wright. Untuk lokasinya dan request dari klien, lokasi dari Falling Water sendiri menurut analisa Wright adalah sebuah tempat yang memiliki banyak hal menarik, di mana dia melihat sebuah tempat yang orang lain tidak bisa melihatnya sebagai sebuah tempat yang memiliki kemampuan yang secara terus-menerus diasah dengan melihat rasa atau sense. Edgar Kaufman, si pemilik dari The Falling Water ini, ingin membuat sebuah rumah peristirahatan di Pennsylvania yang kemudian meminta Wright untuk memaparkan gagasan desainnya. Barulah setelah itu terbersit konsep yang terdiri dari perapian dan bidang horizontal di atas bebatuan yang menjorok keluar seperti penopang di atas air terjun. Sehingga ini adalah kata kunci bagi Wright untuk mengembangkan desainnya. Kembali pada konsep awal di mana rumah yang akan dibuat harus memberi solusi dari keinginan Edgar yang merupakan warga sipil di Amerika, yang dia ingin menikmati kehidupan dalam suatu ruang yang modern tanpa mengganggu alam, atau dalam hal ini dapat menyatu dengan alam. Terutama pada kondisi itu di Amerika Serikat yang memiliki berhektar-hektar luasan tanah yang belum terjamah dan telah mengalami kemajuan teknologi. Untuk konsep distribusi ruangnya, di lantai 1, Wright membagi lantai 1 menjadi zona publik dengan menempatkan ruang perapian sebagai fokus utamanya pada lantai 1. Kemudian di lantai 2 merupakan zona privat dan publik. Hal ini terlihat dengan peletakan kamar tidur utama dan kamar tidur tamu pada lantai ini. Kemudian yang lantai 3 merupakan zona privat yang dikhususkan bagi pemilik rumah untuk dapat berkonsentrasi dengan baik. Pada lantai 3 ini juga terdapat ruang belajar dan bed area. Filosofi dari perancangan Frank Lloyd Wright, dia pernah mengatakan, "Nature is my manifestation of God. I go to nature every day for inspiration in the day work." Sehingga Frank Lloyd Wright menyebut dirinya adalah arsitek organik yang menggambarkan semangat hidup kreatif yang besar dari generasi ke generasi, zaman ke zaman, dan proses hasil penciptaan yang tetap sesuai dengan sifat-sifat manusia dan keadaan yang selalu berubah-ubah keduanya. Wright adalah seorang pencinta geologi yang menggunakan 4 material pada Falling Water, yaitu sandstone, beton, baja, dan kaca, yang dominannya penggunaan batu yang dianggap sebagai pembentuk kosmis. Arsitektur di bangunan ini tidak melulu dikaitkan dengan adanya sebuah bangunan terlebih dahulu. Justru dengan komposisi seperti aliran sungai, air terjun, deretan pepohonan, dan dataran bebatu, jalan setapak, dan jembatan adalah sebuah pencerminan sempurna dari keseimbangan arsitektur menurut ilmu Japanese Garden. Nah, di sini kita bisa melihat model dari Frank Lloyd Wright. Ini diilhami dari Louis Sullivan, kemudian Japanese art, lalu bagaimana menikmati musik, Froebel, dan juga nature atau alam. Untuk geometrinya sendiri, secara horizontal pada tapak, bentukan geometri ditentukan dengan menggunakan grid-grid yang merupakan pengulangan bentuk geometri dasar yang menjadi acuan dalam pembuatan denah atau tampak. Pola grid menyesuaikan dengan kondisi existing tapak menjadi acuan penentuan bentuk, yaitu pada ruang yang diletakkan di denah. Kemudian perancangan denah Falling Water House ini menggunakan sistem organisasi terkluster seperti sebagai berikut ini. Yang pertama adalah organisasi yang terkluster bergantung pada kedekatan fisik untuk mendekatkan ruang-ruang satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, setiap ruang membagi proporsi bentuk masing-masing sehingga identitas bentukan geometri per ruangnya masih sangat jelas.
Kemudian yang ketiga, polanya tidak berasal dari sebuah konsep geometri yang kaku, maka sifat bentuknya adalah fleksibel dan siap menerima pertumbuhan serta perubahan tanpa mempengaruhi karakternya. Sehingga kita bisa melihat di sini bagaimana garis-garis geometri yang horizontal pada bangunan Falling Waterhouse. Kemudian untuk geometri vertikal, bangunan ini memiliki sistem cantilever di mana sisi-sisi vertikal horizontal dibedakan tidak hanya dari ukuran bentuknya, tapi juga warna, material, dan tekstur. Bidang-bidang tegak lurus, sejajar, dan berpotongan benar-benar terlihat secara jelas sehingga membuat bentuk ruangnya menjadi hidup. Adanya kombinasi bentuk-bentuk geometri dan organik yang tidak mengubah fitur alam. Kemudian juga peletakan bidang-bidang geometri disesuaikan dengan kondisi alam, baik itu kontur, pencahayaan, alami, vegetasi, batuan, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pola grid untuk geometri horizontal yang dipadukan dengan pola grid pada geometri vertikal. Kemudian untuk transformasi desainnya, pemahaman konsep falling water oleh Frank Lloyd Wright ini adalah bangunan merupakan bagian dari alam, sehingga terkesan seolah-olah muncul dari alam di mana Wright tidak menyukai simetris yang statis, melainkan dengan memanfaatkan kedinamisan alam yang tidak beraturan, serta lebih menekankan pada harmonisasi antara alam yang dihasilkan oleh ketidakteraturan dalam konsep tersebut. Di sini terdapat kriteria dasar bentuk bangunan yang dipilih, yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah ketajaman bentuk, kejelasan sudut, apakah dia sejajar, tegak lurus, dan berpotongan, kemudian panjangnya yang menonjol. Di sini kita bisa melihat bentukan yang ditonjolkan secara vertikal dan horizontal, ditambah bentuk utama, serta bentuk prisma tegak segi empat yang dipadukan pada komposisi bangunan tersebut. Strategi transformasi merupakan pendekatan yang digunakan dalam perancangan ini. Konsep transformasi yaitu dengan melakukan tindakan perubahan yang digunakan terhadap elemen-elemen maupun aturan-aturan yang ada dengan cara penyimpangan atau distorting, pengelompokan kembali atau regrouping, dan perakitan ulang atau reassembling. Penggunaan teori transformasi yang digunakan dengan tema perancangan adalah teori transformasi oleh Dekaching, di mana transformasi dalam perancangan ini terjadi melalui variasi perubahan dimensi, perubahan akibat pengurangan, dan perubahan akibat penambahan. Di sini kita bisa melihat gambar kerja dari Falling Waterhouse. Nah, di situ ada denah lantai dasar 1 dan 2, atau lantai 1, 2, 3 di dalam bahasa Indonesia. Kemudian potongan dari bangunan tersebut serta tampak dari Falling Waterhouse. Di sini ada sebuah quote yang cukup menarik. Di situ dari Antoniades yang menyebutkan bahwa suatu karya arsitektur akan berapresiasi tinggi dalam rancangan yang kreatif. Kreativitas dalam arsitektur memerlukan imajinasi, jiwa artistik, dan intelektual. Hanya arsitek yang menggabungkan kedua konsep fantasi dan imajinasi tersebut yang dapat menghasilkan rancangan yang baik. Karena imajinasi dan fantasi adalah kegiatan pendahuluan yang merupakan persyaratan dalam kreativitas berarsitektur. Demikian tadi materi pembelajaran mengenai transformasi desain arsitektur. Terima kasih telah menonton. Kita akan bertemu lagi dalam materi-materi pembelajaran yang lain yang tentunya akan lebih menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.